Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiada ucap yang paling mulia pada sore hari ini kecuali ucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua bisa bersilaturahmi lagi meskipun dalam masa pandemi, tapi atas kehendak dan ridhonya alhamdulillah kita diperkenankan untuk melangsungkan forum rapat anggota komisariat tempat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa karena atas budi luhurnya kita semua bisa menikmati indahnya peradaban ilmu pengetahuan hingga hari ini. Oh, lab. Bentar. Periode pengurus yang kami jalani sangat lama dan menguras emosi, pikiran serta tenaga. Kita berjalan di atas kaki organisasi dengan tumpuan yang sangat pedih, mengingat dinamika organisasi hari ini baik internal maupun eksternal adalah pandemi COVID-19. Tapi kami selaku pengurus HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia tidak patah arang untuk menyikapi hal yang sedemikian rupa. Kami tetap bergerak progresif untuk keberlangsungan hidup kader-kader kami dimanapun berada. Kami tidak terbatas ruang dan waktu. Sebagaimana mestinya, saya selaku ketua umum harus bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup komisariat ini, meskipun harus tergopoh-gopoh dan lain sebagainya macamnya. Saya tidak akan banyak bicara normatif, tetapi saya ingin kepengurusan selanjutnya setelah kepengurusan saya demisioner akan lebih baik ke depannya menjalankan roda organisasi ini, karena perjuangan belum selesai pada hari ini. Ini merupakan awal dari kelahiran komisariat kita yang baru, karena bagaimanapun juga kita harus tetap hidup sebagai manusia, kita harus tetap hidup dalam organisasi, kita tetap harus berhimpun dengan nama Islam ini, kita harus tetap menjaga nama mahasiswa dan nama Islam. Peserta sidang yang saya hormati, forum RAK merupakan forum tertinggi untuk menghimpun dan mengambil keputusan di dalam organisasi yang kita cintai ini. Alangkah baiknya kawan-kawan, para kader komisariat yang saya hormati, untuk tetap berkontribusi sampai akhir jalannya persidangan pada hari ini. Mengingat forum ini harus tetap berjalan untuk mengambil keputusan yang sebaik mungkin demi terlaksananya jalannya roda organisasi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya Al-Mahdi Sulfian Prismanto selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia Cabang Jakarta Selatan periode 2019-2021 mewakili segenap pengurus. Saya akan melaporkan beberapa poin penting dalam laporan penanggung-jawaban saya. Tapi saya bisa garis bawahi, di mata manusia saya bisa berdusta, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenaran tidak akan mendua. Jadi saya akan sejujur-jujurnya untuk melaksanakan LPJ ini. Saya harap kawan-kawan pengurus juga harus jujur untuk melaporkan pertanggungjawaban selama periode kepengurusan ini. Bisa dilangsungkan saja persidangan. Saya akan bacakan secara tekstual karena saya tidak akan mengambil celah setan pada hari ini untuk berkata dusta di forum ini. Saya akan bacakan secara tekstual saja. Baik, untuk mengingat kondisi objektif, bisa kawan-kawan cermati bersama selama periode kepengurusan 2019-2021 bahwasanya kondisi objektif internal kita telah mengalami berbagai macam permasalahan dan problematika yang sangat pelik. Maka dari itu awal dari kepengurusan saya, dari kepengurusan kita HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia di awal kepengurusan, yang pertama adalah membangun solidaritas terlebih dahulu. Dasar saya untuk membangun solidaritas antar sesama kader ialah karena di pengurusan sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada solidaritas apapun untuk memajukan himpunan tercinta ini. Maka dari itu, berangkat dari problematika tersebut, saya mengambil keputusan yang paling prinsipil, yaitu membangun solidaritas antar kader. Karena di dalam solidaritas kader tersebut akan terbangun dan terciptanya kuantitas di dalam kualitas.
Tak bisa dipungkiri, di awal kepengurusan kami sangat tergopok-gopok dengan kuantitas yang sangat minim. Maka dari itu, untuk melangsungkan jalannya roda organisasi ini, kami laksanakan dengan ketentuan konstitusi yang ada, yaitu latihan kaderisasi tingkat 1 atau MK1 yang dilaksanakan di Aula Wali Songo pada tanggal dan bulan serta tahun bisa dibaca presidium sidang. Mohon izin kepada peserta sidang karena saya lupa tanggal tepatnya. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban berikutnya masih dalam kondisi objektif internal, saya melihat bahwasanya kekosongan anggaran rumah tangga di dalam tubuh internal kita sendiri sangat menghambat eksistensi kita dalam bergerak. Karena logika tanpa logistik adalah hal yang sangat rumit untuk dibicarakan pada hari ini. Kita tidak memungkiri hal yang sifatnya juga prinsipil ini penting untuk kita ketahui bersama. Maka dengan itu saya mengambil kebijakan bersama bendahara umum saya untuk mengadakan kas komisariat dalam hitungan minggu untuk para kader yang aktif di dalam komisariat tersebut. Lebih lanjut, dalam kondisi objektif internal kita telah mengalami masa pandemi di tengah-tengah pergerakan perjuangan kita. Maka dengan demikian, saya sampaikan pula realisasi program kerja Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia ialah mengadakan webinar secara online. Untuk kronologi dan rentetan webinar tersebut bisa dicek di dalam administrasi HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia yang dipegang oleh Sekretaris Umum. Kemudian saya akan melanjutkan kondisi eksternal yang menjadi dinamika HMI Komisariat Universitas Al-Azhar ini berjalan. Kita tidak bisa menafikan keadaan yang mempengaruhi kondisi eksternal bagi organisasi ini. Tapi untuk kajian normatifnya bisa kita bahas secara bersama di ruang luar persidangan ini. Kita bisa obrolkan bersama, kita bisa kaji bersama. Namun yang tadi saya sampaikan, saya tidak akan banyak berbicara normatif. Jadi saya fokus pada kondisi objektif internal saja. Karena dengan itu kawan-kawan kepengurusan selanjutnya bisa belajar bagaimana kepengurusan saya berjalan untuk menghidupkan organisasi ini. Untuk tinjauan selanjutnya, saya sampaikan rasa terima kasih kepada segenap pengurus, terutama kepada Sekretaris Umum dan Bendahara Umum saya, karena di awal kepengurusan secara jujur dan tidak munafik, saya hanya dibantu oleh 2 personal ini saja. Tanpa rasa iba dari kepengurusan kawan-kawan yang telah aktif dalam kepengurusan lainnya, kami bergerak secara bersama dengan 3 orang ini. Saya harap para pengurus yang aktif di awal kepengurusan, tiba-tiba di tengah tidak aktif lagi, bisa menjadi koreksi terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bukan terhadap manusia, melainkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tegaskan lagi, di mata manusia kita bisa berkata dusta, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenaran tidak akan berubah. Jadi dengan laporan pertanggungjawaban ini, dengan hati yang mantap dan melihat kejujuran yang ada dalam kepengurusan ini, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kader HMI Universitas Al-Azhar Indonesia, segenap pengurus Universitas Al-Azhar Indonesia, dan anggota persidangan pada hari ini. Saya nyatakan demisioner untuk kepengurusan saya pada hari ini. Saya dan segenap pengurus izin pamit undur diri. Terima kasih atas 3 periodenya dalam berjuang untuk menghidupkan jalannya roda organisasi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian pendapat
Selanjutnya akan lanjutkan laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum. Kepada Sekretaris Umum periode 2019-2021 dipersilakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzalana al-Islam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bunyi bil sana muslim fa yakun syahid fi dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda ala dini kullihi wa ba'du. Yang terhormat Presiden Bidang, yang terhormat teman-teman yang saya cintai, segenap pengurus yang menyempatkan untuk hadir di acara kita. Dapat anggota komisariat pada sore hari ini. Saya di sini kebetulan berkesempatan untuk menjelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban saya sebagai Sekretaris Umum. Ada banyak tentunya halangan dan rintangan, tentu juga sekaligus menjadi pembelajaran buat saya sendiri untuk mengelola bagaimana secara struktural kemudian administrasi secara insidental tepatnya di HMI WAI seperti itu. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada kondisi objektif dari komisaris kita pada saat itu. Kondisi internal sebelumnya, Sekretaris Umum sejujur-jujurnya itu tidak dijabat oleh saya, tetapi saya sekaligus di sini sebagai penanggung jawab Sekretaris Umum sebelumnya. Karena mungkin Sekretaris Umum sebelumnya itu memiliki halangan atau urusan lain seperti itu. Dan saya menggantikan untuk menghandle semua administrasi, kemudian program-program kerja yang sudah kami tetapkan di HMI WAI. Kemudian kondisi eksternal, untuk kondisi eksternal mungkin tidak ada, insya Allah. Mengapa? Karena memang salah satu hal tugas dari Sekum atau Sekretaris Umum di HMI WAI itu sendiri adalah mengontrol administrasi dan beberapa program kerja yang sifatnya itu internal sebenarnya. Nah, di sini beberapa program kerja yang saya handle juga dalam khususnya program kerja yang seharusnya di prakarsa atau ditanggungjawabkan oleh PTKP dan PA atau wakil sekretaris umumnya. Dan kemudian saya saya handle kemudian beberapa program itu karena memang wakil sekum dari beberapa bidang-bidang tersebut itu ada yang memang ada strukturalnya, kemudian ada yang memang tidak aktif lagi atau di-reshuffle seperti itu. Nah, untuk realisasi program kerja sendiri, untuk program kerja kita itu sebenarnya untuk Sekretaris Umum itu ada pelatihan khusus mengenai kesekretariatan, administrasi dan penyuratan seperti itu. Karena ada beberapa halangan kondisi dan beberapa kondisi-kondisi lainnya yang menyebabkan program kerja itu tidak sempat direalisasikan seperti itu. Kemudian evaluasi untuk pengurus khususnya bagi sekretaris umum berikutnya adalah kita masih memiliki PR di bagian pembenahan atau restorasi di bagian administrasi, database, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi harus segera kita rapikan. Karena kami percaya bahwa ketika struktural dan administrasi itu rapi, segala program kerja, segala apapun yang kita lakukan di dalam pergerakan komisariat itu akan lancar. Karena bolanya itu ada di struktural dan secara teknis administrasi seperti itu. Sekian dari saya. Segala hormat, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Umum Indonesia. Selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Bendara Umum, ya, Bendara Umum dari periode 2019-2021.
Kepada bendahara umum dipersilakan untuk melaporkan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan izinnya dapat berkumpul saat ini. Kemudian tak lupa marilah kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang laporan penanggung-jawaban Bendahara Umum periode 2019-2021 mengenai keuangan HMI Komisariat Al-Hajjaj periode 2019-2021. Mengenai program kerja yang telah dilaksanakan oleh HMI Komisariat Al-Hajjaj periode kemarin ialah mengenai keuangan kas. Mengenai keuangan kas sendiri, alhamdulillah HMI Komisariat Al-Hajjaj telah membayar 5.000 per minggu atau 20.000 per bulan. Namun mungkin ada kendala ketika COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Terus di samping itu ada beberapa catatan. Keaktifan pengurus dalam melakukan pembayaran itu hanya 5 orang saja, sisanya tidak aktif atau tidak login hingga Februari 2020. Selanjutnya ada data keuangan hasil donatur LK1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Hajjaj. Terhitung ada 12 orang donatur, yaitu kurang lebih 2 juta waktu itu. Terus juga di sini saya ingin menyampaikan alhamdulillah perihal keuangan LK1 kita sudah selesai melaksanakan gitu. Terus sisa keuangannya digunakan untuk untuk sekretariat yang berada di Jalan Hidup Baru. Terus kemudian perihal donatur sekretariat HMI Komisariat Universitas Al-Hajjaj Indonesia sendiri, kita sudah mengadakan adanya sekretariat kurang lebih terhitung 2 minggu yang berada di Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Terus kemudian ada catatan-catatan dikarenakan kendala dan lain sebagainya, ada beberapa hal teknis seperti nota yang belum dicantumkan dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab bendahara dan ketua umum kepada komisariat yang sepenuhnya belum dapat dipenuhi dalam kepengurusan ini. Namun dengan penuh keyakinan saya bendahara umum sampaikan LPJ keuangan ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rekan-rekan komisariat. Di samping itu belum dicantumkannya
nota pembayaran yang telah diperoleh bendahara, ketua dan sekretaris umum selama transaksi. Ada beberapa kegiatan yang tak melampirkan nota dikarenakan pokok tidak memberikan atau lupa memberikan. Kemudian setelah COVID-19 yang tadi sudah disampaikan melanda Indonesia, keuangan dialihkan kepada Sekretaris Umum Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia sekitar 300.000 yang dialokasikan kepada silaturahmi ke Kanda yang berada di Bekasi. Terus 100.000 untuk pembelian Zoom berbayar dan 100.000 sisanya digunakan untuk kegiatan HMI lainnya. Kemudian terhitung hingga Minggu 14 November 2021, saldo keuangan HMI Komisariat UAI baik di Bendahara Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua Umum HMI Komisariat UAI dinyatakan telah habis. Semua dana yang diperoleh dalam bentuk apapun oleh komisariat digunakan oleh pengurus komisariat dengan sebaik-baiknya, jujur dan amanah demi kemaslahatan semua. Demikian dari saya. Program kerja kami hanya ada beberapa yang dapat saya dan pengurus sekalian realisasikan. Ada juga yang terrealisasikan namun kurang maksimal. Memang harapan itu menjadi jauh dari kenyataan. Dengan ini sebagai bendahara umum HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader, pengurus Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia dan pengurus terhadap kelalaian saya ini, dan saya meminta kritik dan sarannya yang membangun demi keberlangsungan kaderisasi dan untuk membentuk bidang bendahara yang lebih baik lagi untuk pengurus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi izin Presidium Sidang, sebagai catatan tambahan, ada yang keliru disampaikan oleh bendahara umum saya bahwasanya saldo kas terakhir terhitung pada hari ini ialah Rp2.000. Terima kasih. Terima kasih. Instruksi Sidang, mohon sekiranya juga diizinkan ada pergantian untuk membacakan sidang pleno. Terima kasih. Oh baik. Terima kasih. Baik, tadi adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban mulai dari ketua umum sampai dengan bendahara umum. Kemudian agenda selanjutnya adalah pandangan umum. Pandangan umum dari para hadirin sekalian terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Ya, jadi agenda selanjutnya adalah pandangan umum, di mana para hadirin diminta untuk diharapkan untuk memberikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh pengurus Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia yang barusan telah disampaikan. Baik, silakan. Yo, para pengurus yang sebelumnya aktif, Instruksi jujur. Pres Ya. ingin menjelaskan sesuatu jika diizinkan. Ya, untuk kebetulan karena kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hak bicara itu diberikan untuk seluruh peserta sidang dan teman-teman yang anggota muda, anggota biasa, terutama anggota muda yang telah hadir, 2 teman kita di sini bisa memberikan pandangan umumnya karena teman-teman memiliki hak berbicara seperti itu. Jadi kalian memiliki kewenangan lah di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan atas penjelasannya. Ya, silakan teman-teman kalian. Oke, dimulai dari saja. Oh iya, silakan. Izinkan saya berbicara bukan atas nama presidium, atas nama pribadi saya sebagai anggota biasa di pengurus Komisariat Al-Azhar Indonesia periode 1921 sebagai anggota biasa. Mungkin saya latar belakang dulu. Sebelumnya saya itu menjabat di KBPA namun tidak aktif seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Lanjutannya teman-teman yang yang baru datang, misalnya apa sih pandangan umum, maksudnya apa sih, bisa jadi mau ngasih pandangan, mau ngasih pendapat, mau ngasih
masukan untuk kepengurusan selanjutnya itu boleh sebagai evaluasi di kepengurusan yang sekarang dan masukan di kepengurusan yang akan datang, itu boleh banget lah. Kalau dari saya pribadi sih mungkin pandangan umum saya mengenai LPJ dan kepengurusan sebelumnya, mungkin pertama saya mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi pengurusan yang sebelumnya, karena memang saya tidak aktif dan saya akui saya memang tidak memprioritaskan HMI ini dengan menjadi organisasi utama saya di Al-Azhar pada saat itu dan sampai saat ini saya akui. Jadi saya memang anggota biasa, terhitung hanya sekedar ingin berpartisipasi dan menambah jaringan aja. Saran saya bagi teman-teman pengusaha selanjutnya, jangan punya pikiran sama kayak saya kalau mau jadi pengurus, kecuali jadi anggota biasa aja. Kalau jadi pengurus jangan pernah berpikir seperti itu gitu. Berpikirlah aktif seperti ketum, sekretaris umum yang sekarang, terus sama bendahara umum. Jangan pernah berpikir sama saya gitu, karena pemikiran itu ternyata akan menghambat organisasi gitu. Yang saya rasain, dan memang saya sampai saat ini juga terus terang merasa bersalah dengan terpilihnya saya waktu itu menjadi Kapid PA di kepengurusan 1921 Universitas Al-Azhar Indonesia, karena tidak aktif di beberapa program gitu. Contohnya kemarin LK, harusnya LK 1 itu saya yang mengakomodir, namun tanggung jawabnya lempar kepada siapa yang nggak hadir? Dahlan. Kepada Dahlan. Begitu. Jadi saran dari saya bagi teman-teman sekalian, jangan pernah kalian berpikir untuk tidak memprioritaskan organisasi HMI kalau kalian menjadi pengurus, utamanya menjadi kabid atau menjadi badan formatur dan informator. Begitu. Mungkin itu aja pandangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada kepengurusan sebelumnya, dan saya harap kepengurusan yang akan datang bisa memilih pengurus dengan sebaik-baiknya pengurus gitu. Jangan sampai menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya atau bukan pada tempatnya. Karena kalau menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya, sesuai dengan hadis Qudsi dan Al-Quran kan, menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Dari Ilman Al-Qadar. Ya, tambahan untuk tambahan pandangan umum untuk kedepannya. Jadi kan sebelumnya saya mohon maaf juga kepada ketum ataupun kepada semuanya. Memang pada awalnya yang menjabat sekjen itu saya pribadi, namun di proses perjalanannya akhirnya saya tidak aktif dan itu di handle atau dibantu oleh Raka, dan kemudian akhirnya Raka yang menjadi sekjen. Tetapi ada masukan untuk nanti ke depannya sebagai yang menjadi bendahara, untuk nantinya LPJ itu terlihat seberapanya uang masuk atau keluar, mending lebih baik kita mempunyai rekening sendiri atau membuat rekening yang beratasnamakan komisariat. Jadi nantinya tidak terteter untuk nanti laporan keluar masuk uang lah. Jadi kan kalau misalkan lewat rekening itu jelas keluar dan masuknya uang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ima atas pandangannya. Nah, kemudian lanjutkan silakan. Ya, saya mau mengutarakan pandangan saya Baik, silakan. tentang ya. Kalau yang saya lihat, kenapa deket banget? Kalau yang saya lihat itu kemarin sebelum saya kan masuk itu tahun 2019 sebelum pandemi. Ya itu dari situ kita itu kan udah sering banyak diskusi. Kalau malam tuh pulang dari kampus, yang awalnya di taman belakang kampus, terus nyewa kontrakan buat jadiin sekretariat HMI Al-Azhar. Nah itu di situ udah beberapa kali kita juga kan udah diskusi, udah ngadain beberapa kali diskusi, itu udah bagus. Lalu kemudian di awal tahun 2020
COVID-19 melanda dunia kan ya, ada pandemi global. Jadi semenjak itu mungkin kita semua, nggak cuman anggota HMI aja, tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Jadi dari situ beberapa bulan ke depannya tuh kita kayak vakum gitu, maksudnya jarang mengadakan diskusi lagi. Baru akhir-akhir tahun 2020 sama awal 2021 tuh udah mulai beberapa kali aktif diskusi hingga mengundang dosen-dosen ya, terutama dosen HI. Itu saya pikir udah bagus. Kalau untuk tadi laporan bendahara keuangan, ya memang beberapa ada yang belum menyetorkan uang kas. Mungkin juga dari pihak bendahara juga lupa untuk menagih. Terus saya juga lupa karena kan kita kan masing-masing kan ada keperluan gitu, atau juga ada yang terkendala ekonomi gitu kan. Yang diharapkannya tuh kedepannya untuk iuran kas atau keuangan keuangan HMI Al-Azhar ini lebih terstruktur aja dan lebih jelas deadline untuk masing-masing anggota kapan ngasih uang kasnya tersebut. Itu aja sih ya, harapannya sih biar lebih lebih baik lagi lah untuk kepengurusan selanjutnya gitu. Siap. Terima kasih. Baik, silakan. Introduksi pimpinan. Saya itu tertarik untuk mengikuti HM ini lama karena itu memang ketua Pian ini memiliki jiwa semangat ingin mengembangkan, ingin mengembalikan kembali marwah dari himpunan mahasiswa Islam di Selatan Indonesia. Yang pertama, ketika dia mengajak saya biasa-biasa saja, tidak tertarik. Tapi ketika melihat dia sering berkumpul, kemudian mau mengadakan LK, jadi saya tertarik, ingin mengikuti. Dan habis itu kan kita ngadain LK 1 yang di Wali Songo, dan alhamdulillah untuk pesertanya juga berkat teman-teman Fuad, Hilman, kemudian Pian, kita bisa mengadakan LK 1 di sana, walaupun pesertanya itu bisa dibilang untuk Al-Azhar sendiri itu paling banyak kayaknya paling banyak juga. Namun tadi yang disampaikan ketum beberapa kendala mungkin dan halangan yang tadi disebutkan, baik itu pandemi ataupun beberapa anggota yang kesininya karena ya itu urusan pribadi ataupun pandemi yang menghadang, itu menjadi PR untuk kedepannya. Teman-teman kedepannya mungkin setelah pandemi ini selesai, untuk pengurus kedepannya bisa mengeluarkan lagi marwah untuk bisa membangun HMI Al-Azhar ini seperti yang dicita-citakan oleh ketua kita, yaitu Al-Mahdi Lutfian. Nah, itu kedepannya semoga bisa menjadi salah satu dasar untuk teman-teman kedepannya mengajak lagi teman-teman yang lain, baik itu misalkan dari prodi PAI, ngajakin satu teman, karena satu teman kan jadi banyak. Dari HI ada Naldi, kemudian dari Raka, mungkin dari Raka itu dari HI juga ya, dari HI. Nah, mungkin kedepannya semoga HMI ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan tentunya bukan tadi Kak Fel itu sebenarnya udah banyak banget lah tahu saya, karena dia punya program itu bagus-bagus, kemudian program-programnya juga bermutu, tapi tadi sedikit kendala kita itu karena tadi benar pandemi ini yang kemudian menjadi, kalau menurut saya sih menjadi salah satu alasan kenapa program-program tertentu itu tidak berjalan dengan semestinya. Sebagai tantangan. Semoga kalau sekarang kan pandeminya udah selesai nih, semoga teman-teman kedepannya kan udah bisa offline lagi, udah bisa bertemu lagi. Sekarang kita ketemu virtual agak gimana gitu ya. Jangankan pertemuan di kuliah aja udah agak gimana gitu kan. Itu kewajiban pertama kita kuliah kan, selain dari HM ini udah gimana. Tapi kedepannya setelah offline ini jangan lupakan kafian, jangan lupakan kafuan, kemudian yang menjadi komoditi misioner ini untuk selalu menjalani silaturahmi. Apapun yang mau dilakukan bisa konsultasi dulu, bisa minta arahan dulu, jangan bergerak sendiri ataupun bergerak kalaupun ada yang mau ditanyakan jangan malu gitu ya kafian ya. Tumpian pasti siap. Kalau saya
menilai Tumpian dari dulu memang Itu Jum, orangnya ini video. pasti ketika dibutuhkan dia akan insya Allah untuk memberikan arahan, untuk memberikan bantuan. Jadi untuk kedepannya semoga teman-teman yang menjadi pengurus menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga sebagai divisioner, dan walaupun nggak banyak kontribusi yang kita lakukan, tapi keinginan saya juga sama, ada sebuah organisasi HMI ini bisa berkembang khususnya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi ya itu kapasitas dan kualitas kita yang memang kurang, tapi semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan izin Presiden Bidang. Sebelumnya mohon izin saya untuk berbicara lagi bahwasanya kesaksian rekan saya Parma semoga tidak membuat jumawa saya pribadi dan kepengurusan saya sebelumnya, karena semua kebaikan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya dan kepengurusan saya tidak bisa meninggalkan legasi apa-apa dalam komisariat, tapi saya ingin menitipkan pesan bahwasanya semangat bagi kader-kader untuk tetap terus berhimpun dan mengingat apa yang termaktub dalam pasal 4, yaitu terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Silakan kalau masih ada yang ingin memberikan pandangannya. Untuk silakan. Baik, izinkan. Bentar, sebelumnya untuk kemudian pandangan misalkan disampaikan disingkat ya, karena mengingat waktu juga. Izinkan saya memberikan pandangan saya Rinaldi Pratama dari anggota HMI Al-Azhar Indonesia. Sepanjang saya mengikuti HMI Al-Azhar ini, dari sejak pertama saya memilih HMI ini sebagai tempat berkembangnya saya sudah melihat banyak banget dan dukanya dalam kepengurusan Ketum Ahmad Mutia. Nah, sehingga saja mungkin ini bisa dijadikan rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya. Tantangan yang terberat yang menurut saya hari ini harus dipelajari oleh seluruh kader mahasiswa pada saat ini adalah pada saat kita menghadapi COVID-19. Kita benar-benar buta apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan roda keorganisasian agar terus berjalan dan tidak stuck di situ-situ aja. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi rekomendasinya adalah untuk program kaderisasi selanjutnya lebih diusahakan untuk bisa mengupgrade diri, dan mengupgrade diri di sini itu bukan hanya sebatas tentang materi-materi yang tentang seperti yang meningkatkan intelektualitas saja, tapi yang bisa meningkatkan skill mahasiswanya juga, itu supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan seperti ini, dan roda perjalanan organisasi kita itu gak buta terhadap perubahan-perubahan yang ada di masa datang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Pak Lagi. Izin memberikan pandangan. Saya ingin ucapkan dari mewakili anggota baru HMI. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang sudah menangkadai organisasi ini hingga masih terus bisa berlangsung dan eksis sampai sekarang. Lalu kedua, saya sebagai anggota baru tentu masih belum banyak mengetahui tentang seluk-beluk organisasi ini, dan dari kepengurusan ini masih belum banyak yang saya tahu. Tapi alhamdulillah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang sudah diberikan oleh para pengurus tadi, saya merasa bahwa HMI ini masih bisa terus eksistensi, masih bisa terus hidup, dan apa ya, satu harapan saya ke depan kita akan selalu bisa, terutama masalah promosi, kita masih banyak HM ini masih banyak kawan-kawan kita yang belum tahu di Al-Azhar bahwa ada HMI. Kita perlu lebih banyak promosi lagi kepada teman-teman, lebih banyak publikasi kalau HMI memang ada, karena kebetulan banyak kawan-kawan saya yang belum mengetahui adanya HMI di Al-Azhar ini. Lalu juga masalah kedua yang saya paling rasakan selama
bergabung itu masalah koordinasi. Banyak sekali kadang-kadang kita mengumpul rapat tapi apa ya, pemberitahuannya, koordinasinya kurang, lalu tiba-tiba ada rapat belum diberitahu sejak jauh hari. Itu aja dari saya. Dan harapan saya ke depan semoga HMI walaupun kita jatuh bangun, tetap HMI bisa menjadi suatu organisasi yang terus mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai organisasi Islam. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan? Baik, mungkin sudah cukup ya. Cukup. Mungkin pemberian pandangan umum terhadap pengawasan dari 2019-2021. Baik, agenda selanjutnya adalah anggota komisariat Seraka 4 yang bisa menentukan komisariat Sekolah Indonesia. Baik, ketetapan rapat anggota komisariat atau RAK Mohon jika digunakan yang takutkan mungkin sidang capek dalam membacakan, dimohon untuk pergantian dalam pembacaan yang dari. Baik, memang akan dilakukan itu setelah pembacaan. Terima kasih sarannya. Saya lanjutkan. Ketetapan rapat anggota komisariat RAK 4 HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al Azhar Indonesia nomor 109 /TAP /RAK /11/14/3 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia periode 2019-2021 dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia setelah menimbang untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al Azhar Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al Azhar Indonesia periode 2019-2021 mengingat 1. Pasal 12 Anggaran Dasar HMI, 2. Pasal 17, 18, dan 19 Anggaran Rumah Tangga HMI. Memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 2 RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al Azhar Indonesia. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia periode 2019-2021. 2. Menyatakan dimisioner pengurus HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia periode 2019-2021. 3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di KAKMI Center tanggal 21 November 2021 pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Interupsi Presidium Sidang, mungkin suara sepakat dibulatkan lagi untuk floornya seperti itu. Terima kasih. Baik. Bagaimana para hadirin sekalian, apakah dari laporan pertanggungjawaban ini para hadirin telah sepakat? Sepakat. Baik, sebelum melanjutkan ke agenda selanjutnya, pimpinan sidang akan dialihkan. Ini kalau sidang saya alihkan ke Presidium 2. Maaf, Presidium 3. Kalau sidang saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan beralih kepada sidang pleno keempat yang berisi pembahasan tata tertib pemilihan calon formatur baru dan pemilihan ketua umum untuk kepengurusan Komisariat Al Azhar Indonesia yang baru, serta pembahasan kriteria formatur
Dan yang ketiga, pemilihan formatur dan mid formatur. Baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman sekalian saya kembali persilahkan kepada teman-teman sekalian, jika ingin ada nama yang mengajukan untuk menjadi ketua, sebelum saya bacakan tata tertibnya, yang ada ingin mengajukan ketua, mohon dipersiapkan apa tujuan, visi, dan misi menjadi pengurus serta menjadi ketua. Harap dipersiapkan sekali lagi sebelum saya bacakan tata tertibnya. Baik. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan tata tertib pemilihan calon formatur dan mid formatur. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya, apakah tata tertib dibacakan secara keseluruhan atau dibacakan poin per poin untuk dibahas? Ini apa? Poin per poin. Dan untuk mempersingkat waktu, kiranya untuk dibacakan Secara keseluruhan. Disepakati? Oke, disepakati. Untuk pembacaan tata tertib pemilihan calon formatur dan mid formatur dibacakan secara keseluruhan. Baru akan dibahas setelah dibaca secara keseluruhan. Tata tertib pemilihan calon formatur dan mid formatur. HMI Cabang Jakarta Selatan, Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode tahun 2021-2022. 1. Pemilihan formatur dan mid formatur dilakukan secara tertib dan bebas. 2. Pemilihan formatur dan mid formatur dilakukan secara terpisah. 3. Pemilihan formatur dan mid formatur dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pencalonan, tahap kesediaan, dan tahap pemilihan. 4. Setiap calon ketua umum formatur dan mid formatur harus berada dalam forum persidangan. 5. Setiap calon ketua umum atau formatur dan mid formatur hanya dinyatakan sah apabila didukung minimal oleh 3 suara. 6. Setiap calon ketua umum atau formatur dan mid formatur harus menyatakan kesediaannya secara lisan dalam forum persidangan. 7. Setiap calon ketua umum atau formatur dan mid formatur harus menyampaikan garis pandangan dan kurikulum vitae secara dialog. 8. Apabila hanya ada 1 orang calon ketua umum atau formatur, maka langsung dinyatakan sah sebagai ketua umum atau formatur terpilih setelah memenuhi poin 6 dan 7. 9. Apabila hanya ada 1 orang mid formatur, maka langsung dinyatakan sah sebagai mid formatur terpilih. 10. Calon ketua umum atau formatur yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua umum atau formatur terpilih. Nomor 11. Calon mid formatur yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dinyatakan sebagai mid formatur terpilih. 12. Apabila terdapat suara yang sama banyak pada urutan pertama, maka diadakan pemungutan kembali pada 2 calon tersebut. 13. Kriteria calon ketua umum atau formatur yaitu 1. Warga negara Indonesia yang baik, dalam arti tidak pernah berurusan atau bertindak melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang. 2. Mempunyai pengalaman organisasi atau setidak-tidaknya pernah aktif dalam melakukan kerja-kerja organisasian. 3. Anggota HMI yang jelas status kemahasiswaannya, yaitu A. Tidak dalam skorsing akademik, B. Tidak pernah mendapat sanksi akademis, C. Tidak gugur status kemahasiswaannya. 4. Anggota HMI yang jelas status keanggotaannya, yaitu A. Tidak dalam skorsing keanggotaannya, B. Tidak pernah mendapat peringatan organisasi.
Berikut tata tertib yang sudah dibacakan. Apakah ada tata tertib yang tidak dipahami atau akan ditambah? Silakan jika ada sanggahan. Dipahami? Sudah dipahami? Baik. Jika dipahami, maka kita akan langsung kepada tahap selanjutnya adalah tahap pencalonan. Bagi teman-teman yang siap, kepada pengurus biasa yang ingin mencalonkan diri, kami persilahkan untuk maju ke depan dan memberikan namanya terlebih dahulu kepada presidium ketiga. Kepada presidium ketiga, boleh kesini tulisin namanya dulu di sini. Presidium kedua, mohon maaf. Yang bersedia untuk menjadi ketua dulu ya, ketua umum atau formatur. Boleh kesini terlebih dahulu untuk menyatakan kesediaannya. Hilman. Siapa dulu boleh? Raka dulu boleh? Hilman. Apaan sih ini? Ya, nama lengkapnya Raka. Nama lengkap. Siapa yang mau Oh iya. Bentar, Rak. Dokumentasi. Kampanye ya. Buat eksistensi. Soal kita aja. Ada ditulis. Nah, gitu kan. Jam dekat-dekat. Jadi kerahasiaan jangan dipoto ini. Enggak perlu dulu. Ini formalitas doang. Kan biasa. Ya. Itu formalitas aja. Pura-pura daftar kan. Lewat bersama. Oh, ya. Siap. Baik. Selanjutnya yang bersedia sebagai anggota biasa yang tidak pernah diskorsing, ya silakan calon selanjutnya yang ingin mencalonkan. Kenali. Raffi mencalonkan. Nama lengkap Kenali. Kenapa? Ada pembacaan CV. Di mana? Oh, nggak tahu. Gua nggak tahu mekanisme. Jadi sih, lo ada CV kan? Tadi secara dialog. Baik, untuk pencalonan pribadi sendiri dari sudah, apakah ada yang ingin merekomendasikan untuk mencalonkan selain dua calon tersebut? Untuk rekomendasi pencalonan setidak-tidaknya dicalonkan 3 orang untuk menjadi calon yang sah. Ada yang merekomendasikan sebagai calon selain Raka dan Renaldi? Tidak ada? Biar tiga. Jawab? Kira-kira sepertinya cukup. Cukup. Baik. Tahap pencalonan dan kesediaan dicukupkan. Baik. Lanjut kepada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan dan pemungutan suara. Sebelum kita ke pemilihan dan pemungutan suara, disepakati bersama teman-teman audiens pada sidang kali ini akan memungut secara voting atau menggunakan media berupa kertas. Disepakati bersama? Kertas. Berupa kertas saja? Baik. Lebih baik ya dari jaluring karena memang beberapa ada yang tidak berkesempatan hadir. Baik. Mengurangi rasa hormat yang hadir maksudnya. Dari mana Instagram? Oh iya, daring ya. Berarti disiapin Di Zoom kan? linknya. Di Zoom kan? Oh, di Zoom. Nah, Oke. maksudnya nanti para pengurus kita voting dulu yang ada di sini teknisnya ya. Baik. Setelah itu langsung voting. Dikabari aja gitu. Kabari Pi. Berarti Voting. HP gue ini. Jadi udah pada siap kok untuk buat belum voting. formnya. Formnya Untuk udah. kertas maksudnya. Belum. Formnya belum. Udah disiapin belum, Mak? Formnya? Belum kan? Belum. Gak usah form, langsung aja kita suruh nulis nomor aja gitu. Kalau di situ Baik. 1212. Oh begitu. Iya. Kalau ini kalau bikin form dulu kan. Jadi kalau teknisnya di sini bikin sesimpel mungkin ya, kita maju tulis 1 2 gitu aja. Mungkin pakai. Tapi kalau di grup ntar ada namanya nggak apa-apa? Hah?
ada namanya Iya, misalnya. maksudnya nomor 1 siapa? Sebenarnya Renaldi gitu nomor 2. Oh enggak, maksudnya yang milih. sama Jadi, Raka nomor 1. Kita tanpa mengurangi rasa hormat kepada presiden sidang. Oh, nggak ada ya Saya partisipannya? menambahkan lagi alangkah baiknya di via daring itu ditambahkan misi-misinya. Jadi nggak asal milih gitu, nggak asal milih nama. Ya udah. Minimal kalau tidak bisa hadir melalui muka, kita tahu screening visi-misinya. Kalau memang sejalan dengan apa yang dia punya rasa, pasti dia akan memilih. Tapi kalau hanya nama, saya kira akan mengurangi esensi dari RAK ini. Baik. Jika tahap kedua dan ketiga tadi ke-1 dan kedua sudah selesai, kita akan beralih ke tahap pemilihan. Nah, sebelum tahap pemilihan dilaksanakan, saya persilahkan kepada calon ketua umum atau formatur untuk menyampaikan visi dan misi terlebih dahulu. Untuk nomor urut 1 kepada saudara Raka, saya persilahkan, boleh di tempat saja. Instruksi pimpinan sidang, kira-kira ada batasan waktu untuk penyampaian visi dan misi? Baik, 5 menit untuk membacakan visi dan misi. Instruksi pimpinan sidang boleh dilemparkan ke floor untuk idealnya berapa menit kita sepakati bersama seperti itu. Boleh. Floor. Bebas lah. 7 menit. 7 menit. Ideal. 7 menit. Saran dari pimpinan sidang 5 menit. Floor disepakati. Interupsi. Saran 7 menit. 5 aja. 5 menit disepakati 5 atau 7? Tidak sepakat. 5 menit disepakati? Tidak, instruksi tidak sepakat. 7 menit disepakati? Sepakat. 7 menit disepakati? Sepakat. Oke, untuk penyampaian visi dan misi calon formatur dan ketua umum HMI Komisariat Al-Azhar selama 7 menit disepakati. Cepet, Baik, kepada saudara Raka kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi. Baik di depan, Bang. Satu. Majelis Nasional Takmir. Ini kan jalan lagi ya? 3 orang doang. Ada timer. Wah, Ainul. Ayo dong. Benerin Pi posisinya. 3-2 menit lagi ya. Panik. Perhatian semuanya, mohon diperhatikan ya. Yang terhormat Presidium Sidang, yang terhormat teman-temanku yang saya cintai, segenap pengurus, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzalin Islam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuni bi lisan muslim wa yakuna sya'iran fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda ala dinihi kulli amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita lantunkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Prakasena Sujana, program studi hubungan internasional. Dengan tanpa mengurangi segala rasa hormat, saya mencalonkan diri sebagai ketua umum atau formatur di kepengurusan berikutnya periode 2021-2022 HMI Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia cabang Jakarta Selatan. Berikut saya akan membacakan terlebih dahulu visi dan misi saya. Visi saya yaitu bersama menjadikan HMI Komisariat Al-Azhar Indonesia sebagai wadah perjuangan yang responsif, menampung aspirasi dan mengoptimalkan seluruh potensi kader demi mewujudkan kualitas insan cita terhadap peran mahasiswa kepada ekosistem secara organisatoris dan nasional. Misi saya bagi misi saya menjadi dua, misi internal dan kemudian misi eksternal. Misi internal yang pertama, penyusunan struktural yang jelas, konsisten dan konsekuen dalam mengemban tanggung jawab. Mungkin saya akan memberikan penjelasan singkat mengapa kemudian misi-misi ini saya tetapkan. Untuk misi yang pertama, mengapa penyusunan struktural yang jelas? Karena kita pelajari seperti kepengurusan berikutnya,
adanya kurang konsistensi, komitmen secara struktural, sehingga kemudian roda pergerakan organisasi kita terhambat. Dan ada beberapa program yang terkendala, walaupun pada akhirnya memang terlaksana. Tetapi seharusnya mengenai hal-hal teknis kita bisa menjalankan secara mudah, agar hal-hal substansial itu bisa kita representasikan dengan baik. Kemudian restorasi administrasi keorganisasian secara merata dan pengadaan sekretariat, meningkatkan keseimbangan kuantitas dan kualitas di tubuh organisasi HMI Komisariat Al-Azhar Indonesia, mengembangkan dan meningkatkan program kerja yang positif, meningkatkan peran kader terhadap isu-isu yang sifatnya nasional, dan jika memungkinkan kita tingkatkan peran kita terhadap respon kita terhadap isu-isu yang sifatnya internasional sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Di sini untuk misi internal ini tentu ada beberapa program kerja yang simetris ataupun searah dengan dengan misi-misi tersebut. Kemudian program eksternal, maksudnya misi eksternal itu yang pertama membangun komunikasi silaturahmi baik secara formal maupun non formal kepada alumni, dosen, dan komisariat sejaksel atau se-Jakarta Selatan serta lintas organisasi. Inilah yang menjadi PR dan merupakan cita-cita di kepengurusan berikutnya, dan insya Allah akan saya lanjutkan. Kemudian menjalin kerjasama program kerja dengan organisasi kemahasiswaan baik di dalam dan di luar ruang lingkup HMI. Disinilah saya percaya bahwa ketika kita mulai membuka diri kita, mempublikasikan, merepresentasikan organisasi kita, akan ada peluang-peluang positif ke depannya, seperti itu. Maka dari itu, untuk mewujudkan beberapa misi dan visi saya, program kerja yang mungkin tidak jauh dari program kerja berikutnya, tapi menurut saya agak sedikit revolusioner. Di sini saya akan memberikan beberapa program kerja atau tawaran saya. Yang pertama itu adalah program kerja Meta HMI. Mungkin sebelumnya program kerja ini sudah dilaksanakan, tapi mungkin akan ditingkatkan secara teknis dan substansi. Meta HMI adalah singkatan dari mengaji dan tajwid HMI, seperti itu. Karena kita organisasi Islam dan substansi-substansi Islam khususnya memahami Al-Quran, kemudian pembelajaran tajwid itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, Platkus HMI, pelatihan khusus HMI. Ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan komisariat kita di UAI. Apakah nanti pelatihan khusus menulis, pelatihan khusus lembaga hukum, dan inilah bentuk mungkin program kerjasama kita dengan lembaga-lembaga khusus yang ada di cabang Jakarta Selatan, seperti itu. Kemudian program berikutnya itu adalah tentu diskusi mingguan, kemudian program diksi, diskusi dan aksi, seperti itu. Jadi untuk program ini kita ketika berdiskusi apapun itu, apapun alasannya, secepat apapun, sesigap apapun, kita harus benar-benar mampu bersikap responsif. Salah satunya setelah melakukan diskusi adalah melakukan aksi-aksi yang akurat. Kemudian program kerja silaturahmi HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia dengan beberapa alumni. Nah, untuk konsep kepengurusan saya sudah share di grup dan saya sudah share kemudian ke teman-teman. Saya menulis bahwa kepengurusan kita berikutnya itu adalah memanfaatkan teknologi dengan konsep hibridasi kepengurusan. Jadi kita padukan offline dan online. Inilah salah satu bentuk adaptasi kita, atau yang saya tulis sering dijelaskan juga di dalam buku-buku revolusioner di HMI, bahwa inilah konsep mimikri kita gitu. Inilah konsep kita beradaptasi dengan peluang-peluang yang ada, sehingga ya apapun itu alasannya, COVID-19 atau beberapa kendala lainnya bisa kita handle dengan baik, seperti itu. Dan saya juga percaya bahwa saya menetapkan sebuah bola pergerakan. Kenapa saya sebut bola pergerakan? Di sini ada beberapa bola atau ada beberapa poin yang saya percayai bahwa ini sangat penting dalam menggerakkan roda organisasi kita di HMI. Pertama tentu LK1 Basic Training, kemudian bagaimana pendekatan kita secara emosional kepada kader, dan salah satunya meneruskan solidaritas tadi, dan yang paling krusial adalah
pemerataan administrasi, pemerataan struktural, dan konsep ini saya percaya akan berhasil seperti itu. Saudara Raka. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk penyampaian visi dan misi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Raka atas penyampaian visi dan misi serta program kerja yang sungguh luar biasa ya. Semoga jika terpilih atau tidak terpilih, program dan visi misinya bisa dijalankan oleh pengurus selanjutnya dengan baik dan benar tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya persilakan kepada saudara Renaldi untuk menyampaikan visi dan misi dan program kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa sehingga pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, walafiat, dan bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya Rinaldi Pratama, anggota biasa dari HMI Universitas Al-Azhar Indonesia, berniat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dari Universitas HMI Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan berbagai visi misi saya yang saya akan uraikan sebagai berikut. Visi saya adalah mewujudkan HMI Komisariat Universitas Al-Azhar sebagai organisasi perkaderan yang progresif, berkarakter, berkualitas, dan berorientasi pada karya. Saya jelaskan sedikit tentang visi saya ini. Kenapa saya tambahkan frasa berorientasi pada karya? Karena pada saat ini saya banyak berdiskusi dengan para teman-teman saya yang notabene juga mereka adalah para aktivis, yang mana mereka juga bergelut dalam dunia organisasi dan melihat perkembangan anak muda zaman sekarang yang tidak hanya sekedar meningkatkan intelektualitas saja, tapi juga mereka bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan tidak cuma di kampusnya, tapi untuk bangsa dan negaranya. Sehingga saya harap visi saya ini saya bisa memberikan untuk Universitas Al-Azhar Indonesia khususnya di HMI, saya bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk kepengurusan selanjutnya ke depannya. Nah, isinya yang pertama adalah merekonstruksi tata kelola organisasi internal dalam tubuh HMI Universitas Al-Azhar Indonesia yang berbasis teknologi. Karena kita sekarang ini hidup dalam dunia teknologi yang mana kita sudah memasuki era 4.0, maka pada hari ini mari kita bersama-sama bergerak menuju kemajuan teknologi yang lebih baik dengan meningkatkan kapasitas kita dan kemampuan kita dalam bidang teknologi. Nah, kemudian visi misi yang kedua adalah melakukan inovasi baru terhadap perkaderan HMI yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, misi ini saya ambil dari salah satu buku, yaitu 44 indikator kemunduran HMI. Yang mana salah satu dari 44 indikator itu adalah sistem perkaderan yang mana sudah tidak relate lagi dengan perkembangan zaman, sehingga kita harus memperbarui sistem perkaderan khususnya dalam tubuh HMI itu sendiri. Nah, makanya pada hari ini saya menawarkan misi ini untuk kita mulai bersama-sama memulai era yang baru itu dari HMI Universitas Al-Azhar itu sendiri. Nah, kemudian di misi yang ketiga adalah meningkatkan hubungan harmonisasi baik antar komisariat maupun antar organisasi. Kita perlu adanya membuka diri dengan organisasi-organisasi lain. Kita juga perlu untuk memelihara silaturahmi kita
antara internal HMI dan juga anggota organisasi lain, sehingga kita semua bisa berjibaku, bisa bekerja sama dalam memberikan perubahan dan memberikan peran kita yang nyata sebagai seorang mahasiswa. Tidak hanya memberikan kritik saja, tetapi juga memberikan solusi yang nyata bagi bangsa kita. Karena saya percaya bahwa saya memegang kata-kata dari John F. Kennedy, yang mana dia berkata, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan padamu, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara kita. Karena saya melihat negara-negara yang maju bukan hanya pemerintahnya saja yang berjibaku, tapi juga pemuda-pemudanya yang memiliki kejeniusan dan intelektual yang tinggi juga memiliki ide yang bisa memberikan kontribusi dan pembangunan yang nyata. Nah, pada saat ini di mahasiswa, pada gerakan mahasiswa pada saat ini, sejujurnya saya belum melihat itu. Nah, makanya saya menawarkan untuk pengurusan selanjutnya, baik itu entah saya terpilih atau tidak terpilih, mari kita bersama-sama mewujudkan HMI yang lebih baik, yang bisa berkontribusi juga kepada negara kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Renaldi yang telah memaparkan visi misi serta programnya. Ya, yang mana sebenarnya masih ada waktunya ya Renaldi kalau mau menyampaikan beberapa patah kata. Kita langsung beralih kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pemilihan. Nah, kita sudah disepakati bersama bahwasanya pemungutan suara kali ini kita akan menggunakan voting melalui kertas sudah disediakan. Mungkin karena ada alat tulisnya terbatas, jadi nanti satu-satu aja alat tulisnya digeser. Untuk agenda penyampaian visi dan misi, apakah tidak sebaiknya kita mengadakan beberapa sedikit waktu diskusi atau mungkin tanggapan ataupun pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mau karena di susunan acaranya tidak ada, tapi kita sepakati bersama apakah akan ada sesi tanya jawab terhadap calon. Kepada floor saya lempar, disepakati akan ada tanya jawab terhadap calon ketua atau formatur. Disepakati. Sekali lagi disepakati. Sepakat. Tapi dikasih waktu itu misalkan 2 menit, jadi kita waktunya nggak terlalu panjang. Baik, untuk total keseluruhan karena di sini tidak ada dirundung ya. Untuk keseluruhan saya mungkin kita sepakati bersama 10 menit hingga selesai dan satu orang diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan atau senggahan. Disepakati? Instruksi. Mungkin diberi tambahan waktu 5 menit lagi atau 15 menit. 15 menit waktu keseluruhan dan satu orang diberikan waktu 1 sampai 2 menit. Disepakati? Sepakati? Baik. Baik, untuk sesi tanya jawab dengan calon ketua atau formatur, kita sepakati bersama diberikan waktu 15 menit dan untuk satu orang penanya atau penjawab 1 sampai 2 menit maksimal. Disepakati. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab terhadap masing-masing pasangan atau tanya jawab dari floor kepada seluruh kedua kandidat, kepada kedua kandidat, dari audiens kepada kedua kandidat, baik yang online maupun yang hadir pada sidang kali ini. Jika ingin bertanya terkait dengan visi misi dan program unggulannya, dipersilakan. Baik, boleh dari Raka ke Renaldi, mungkin sebaliknya boleh dari pasangannya dulu. Kalau tidak ada dari audiens boleh. Kalau mungkin tidak, audiens dulu diutamakan, Pres. Baik, dari audiens saya persilakan. Mungkin ini saya ingin bertanya kepada dua kandidat ini. Jadi kan ini mungkin ada sedikit keluar dari visi dan misi, tapi kan ini menyangkut dengan universitas itu sendiri, Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi di Al-Azhar itu sendiri kan kita HMI memang susah ya masuk ke jalur birokrasi kampus untuk menghidupkan HMI ini. Nah, saya ingin tahu secara gambarannya saja bagaimana agar kita bisa
memperjuangkan HMI itu sendiri di kampus yang kita tempati, sehingga HMI Universitas Al-Azhar Indonesia bisa setidaknya bisa maju di dalam internal maupun eksternal. Terima kasih. Boleh di Sesuai jawab urutan dulu ya, boleh. Dari Raka dulu boleh. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya, Kanda Hilman, tanpa mengulangi segala hormat. Jadi menurut saya, untuk ketetapan kita bagaimana kita bisa eksis di UAI, saya melalui PTKP ya, karena sempat organisasi kita PTKP itu tidak aktif. Di sana kita memaksimalkan. Jadi kita tuntut PTKP untuk melakukan manuver-manuver bagaimana kita bisa eksis di UAI. Ya, salah satunya melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu tadi. Nah, PTKP dalam hal ini kembali lagi kepada struktural, sebagaimana komitmen dan tanggung jawabnya di dalam kepengurusan. Ini yang menjadi PR dan yang saya tetapkan di dalam konsep saya tadi, bola kepengurusan, bahwa administrasi dan kepengurusan secara struktural itu harus berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap peran dia di ketika dia saat menjalankan roda organisasi seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu Raka jika ingin menjawab 1 menit lagi boleh. Cukup. Para Nabi silakan. Baik, terima kasih kepada Kanda Hilman yang telah memberikan pertanyaannya pada para calon kandidat. Nah, izinkan saya menjawab. Untuk bisa masuk ke dalam birokrasi kampus, kalau dari saya pribadi, saya mengutamakan kuncinya adalah komunikasi. Karena saya melihat di sini adanya pengerasan komunikasi antara HMI dengan kampus gitu, sehingga tidak terjadinya adanya blend antara tujuan kampus dengan tujuan HMI itu sendiri. Makanya kalau dari saya pribadi, untuk bisa masuk ke dalam birokrasi kampus itu kuncinya adalah komunikasi dengan pihak kampusnya itu sendiri. Nah, dengan menjalin hubungan yang baik dengan birokrasi kampus itu sendiri dan mungkin dengan memberikan sedikit suntikan kepercayaan kepada pihak kampus, maka pihak kampus dengan sendirinya akan memberikan izinnya dan juga jalannya sendiri kepada HMI untuk bisa masuk ke dalam lingkungan kampus. Karena seperti yang kita tahu saat ini, mungkin ada beberapa oknum-oknum organisasi yang membuat nama HMI itu sendiri menjadi jelek di kalangan akademisi, sehingga diimage-kan bahwa anak-anak organisasi itu atau anak-anak internal itu adalah anak-anak yang notabene bisa dikatakan anarkis dan yang lain-lain, sehingga kampus pun mempunyai pertimbangan untuk bisa memasukkan HMI itu sendiri ke dalam kampus. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Sudah cukup dengan jawabannya, Saudara Hilman? Cukup. Jika sudah cukup, baik saya persilakan kepada teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Baik, Saudara Farman. Izin bertanya. Yang pertama, dalam suatu organisasi, pertama yang ingin saya tanyakan itu, seperti yang dulu saya pernah dengar bahwa tentunya kita butuh juga kualitas dan tentunya juga kita butuh kuantitas. Nah, ketika dihadapkan dengan dua hal tersebut, apakah Anda berdua memilih kuantitas tanpa kualitas atau kualitas dan mengedepankan kuantitas tersebut untuk di universitas khususnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Raka sebutkan bahwa salah satu programnya yaitu Meta ya, mengaji dan tadi itu merupakan program yang sangat bagus, dan gambarannya itu seperti apa untuk kedepannya supaya program tersebut tidak berjalan di tengah jalan. Itu yang kedua. Yang kedua untuk Renaldi, tadi Anda menyebutkan juga bahwa salah satu kita jangan hanya berpikir terus, kemudian jangan terus mengadakan dan sebagainya, tapi juga harus berkarya. Nah, gambarannya karya apa yang ingin dikembangkan, kemudian karya apa yang ingin dicapai untuk hal tersebut. Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, baik. Yang pertama tadi bagaimana kita menyikapi mengenai kendala tadi ya. Untuk itu jika disuruh memilih, jika diminta memilih kualitas atau kuantitas, tentu tidak bisa kita pungkiri keduanya sangat dibutuhkan.
tetapi berkaca dari kepengurusan sebelumnya, tanpa kuantitas pun, dengan kualitas kepengurusan yang berkomitmen dan bertanggung jawab, yang memiliki rasa tanggung jawab besar, roda organisasi dan beberapa proker terlaksana walaupun mengalami kendala-kendala seperti itu. Jadi untuk memilih, saya pilih dua-duanya, tetapi jika prioritas, saya lebih memilih kualitas. Seperti itu. Kalau boleh meminjam kata-katanya ketua umum kita ya, lebih baik memelihara serigala daripada domba-domba yang tersesat. Seperti itu. Oh, kemudian tadi mengenai program Meta ya. Untuk Meta itu mengaji dan tajwid itu memang kita akan laksanakan karena sebelumnya dilaksanakan secara online. Mungkin ini akan kita kita laksanakan secara offline, dan mungkin ada beberapa programnya itu secara teknis kita lakukan mungkin sebelum diskusi kita mengaji dulu. Seperti itu. Dan itu salah satu agendanya ya. Sebelum diskusi kita mengaji dulu, kemudian kita perbaiki tajwid kita. Kemudian yang kedua itu kita bekerja sama dengan teman-teman kita yang ada di Komisariat LIPI, karena memang mereka punya kemampuan, LIPIA maksudnya, punya kemampuan di ranah-ranah tajwid dan pembacaan Al-Quran seperti itu. Terima kasih. Silakan Renat. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Izin menjawab untuk pertanyaan Kanda Parma terkait pertanyaan kualitas dan kuantitas. Kalau disuruh untuk memilih, saya akan memilih kualitas. Kenapa? Karena sudah terbukti pada saat waktu saya mempunyai jabatan juga di organisasi sebelumnya, pada saat waktu SMA. Awalnya kita berpikir tentang kuantitas. Tapi seiring berjalannya waktu, kuantitas itu bukan menjadi tonggak yang utama. Ternyata yang menjadi hal yang paling utama itu adalah kualitas. Dalam suatu organisasi itu kualitas itu lebih penting ketimbang kuantitas. Jadi kalau saya pribadi sendiri ketika sudah merasakan seperti itu, saya percaya bahwa ketika kualitas kita sudah dibetulkan, ketika kualitas kita sudah teruji, sudah terbukti, kuantitas akan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, tentang karya apa yang mungkin tadi saya sampaikan, kita tidak cuma harus berdiskusi tapi juga harus berkarya. Saya mengambil esensi dari peran mahasiswa itu sendiri sebagai agent of change. Saya mengambil dua hal, peran mahasiswa sebagai agent of change dan dalam salah satu tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ada kata pencipta di situ. Artinya di sini kita nggak cuma berkomunikasi, nggak cuma sekedar berdiskusi, tapi kita nggak punya output, gitu loh. Kalau saya pribadi ketika saya berkecimpung di organisasi sejak SMA, saya sudah dibiasakan ketika membuat sebuah tujuan, sebuah karya, gitu loh, harus ada tujuannya, gitu loh. Dan tujuannya itu pasti bermanfaat, gitu loh. Kalau dalam ranah mahasiswa sendiri, apalagi untuk organisasi sekelas HMI, kenapa kita tidak memberikan kontribusi yang nyata dari kepada masyarakat daripada kita terusan hanya berdiskusi soal kinerja tentang pemerintah? Ya, kenapa kita nggak menjadi bagian dari itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Parma atas jawabannya? Yang terakhir sebenarnya yang saya sebutkan itu apa karya nyata itu seperti apa, kayak apa? Bentuknya mungkin ya. Ya, bentuknya itu kalau tadi kan hanya proses saya akan karya ini dan ini, tapi bentuk realnya itu kamu akan melakukan seperti apa di masyarakat, seperti apa, atau di karyanya itu apa yang itu apa Gitu. Saya persilakan jawaban Renaldi. Oke. Untuk salah satu karya yang mungkin saya usulkan dalam visi misi saya adalah saya pengen HMI Universitas Al-Azhar ini punya koperasi syariah, gitu loh. Yang salah satunya fungsinya juga bisa menunjang keuangan keorganisasian, gitu. Jadi kita bisa mandiri secara ekonomi, gitu loh, dalam hal berkegiatan. Terima kasih kepada Saudara Parma dan kepada kedua calon ketua atau formatur atas jawabannya. Satu lagi mungkin untuk satu penanya saya persilahkan untuk bertanya kepada kedua calon
ketua umum dan atau formator. Saya persilakan. Masih ada waktu? Tidak ada. Jika tidak ada, akan ditutup untuk sesi tanya jawab bagian kepada audiens. Saya akan langsung kepada tahap tanya jawab diskusi mengenai kepada masing-masing calon. Begitu. Saya persilakan kepada saudara Raka dulu untuk bertanya kepada 1 menit. Selama proses itu berapa Iya. menit? Selama proses hanya 5 menit sampai selesai. Ini sudah menit ke berapa kalau boleh? Ini baru mulai ya. Mulai. Oke. Kepada saudara Raka untuk bertanya Oke. kepada Kita satu merengkan aja penalti. kursinya. Satu pertanyaan, masing-masing punya satu pertanyaan untuk bertanya selama 1 menit setengah dan menjawab selama 1 menit setengah masing-masing. Karena di akhir kita akan simpulkan untuk persiapan pemilihan atau pemungutan suara. Kepada Ananda Raka kami persilakan. Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan saya yang pertama, untuk Renaldi sendiri, kira-kira ada gambaran apa untuk konsep kepengurusan kita ke depan? Karena seperti yang kita ketahui, tadi juga Renaldi sempat menjelaskan bahwa di HMI, khususnya di HMI UAI, kita dituntut untuk selalu berkarya. Kita sempat mengadakan kajian mengenai karya, karena mengenai karya sendiri banyak hal yang bisa kita fungsikan gitu dengan karya. Misalnya, apapun implementasi kita, apapun bentuknya, ketika itu direalisasikan, entah itu bentuk publikasi, kemudian sosialisasi, itu merupakan bentuk karya yang bisa kita lakukan, gitu. Karena di dalam nilai karya, selain kita nilai dari segi estetika, tetapi juga etikanya. Apakah itu tepat? Apakah itu benar? Seperti itu. Menurut Renaldi, konsep apa sebenarnya yang tepat gitu? Dan mungkin Renaldi punya beberapa program selain tadi yang disebutkan mungkin dia tidak memiliki kesempatan untuk menjawab mengenai beberapa substansi tentang hal itu tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali di sini seperti itu. Silakan dijawab Renaldi. Oke, terima kasih Kandaraka atas pertanyaannya mengenai gambaran konsep kepengurusan HMI ke depannya. Dari saya sendiri, pembangunan internal itu adalah salah satu hal yang penting gitu loh. Karena ya gak bisa dipungkiri bahwa organisasi-organisasi yang mungkin saya lihat nggak cuma di HMI aja, dalam kepengurusan internalnya juga itu masih ada masih ada apa ya, bisa dibilang tuh kendala gitu loh. Dan kendalanya masih itu lagi. Dan sekarang ini kan adalah zamannya teknologi. Sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi dalam kepengurusan kita itu sendiri gitu loh. Dan kita sudah harus membiasakan diri kita beradaptasi dengan teknologi gitu. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Makanya untuk adaptasi digital itu penting, dan salah satunya juga adalah kompetensi dari pengurus-pengurus itu sendiri. Kalau misalnya nggak di-upgrade, nah saya pikir kemampuan dalam berorganisasi mereka akan cepat lupa atau cepat hilang gitu loh, karena nggak sering-sering di-upgrade juga gitu loh. Dan upgrade ini bukan cuma tentang kepengurusannya aja, tapi tentang juga anggotanya gitu. Baik, cukup. Baik. Sekarang saya persilakan kepada Renaldi untuk bertanya kepada Kandaraka. Silakan. Dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin bertanya kepada Kandaraka. Akhir-akhir ini kan kita melihat marwah mahasiswa ketika ditawarkan untuk berorganisasi itu dari zaman ke zaman semakin berkurang. Nah, dari Kandaraka sendiri, apakah Kandaraka mempunyai planning ke depannya menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi dalam gerakan mahasiswa itu sendiri? Ya, terima kasih. Terima kasih Renaldi. Saya sempat menulis di tulisan saya tentang The Golden Egg ya. Di situ saya tulis bahwa gerakan kita itu bisa maksimal ketika kita menjalankan konsep yang saya tawarkan itu adalah hibridasi. Itu memadukan antara teknologi dan gerakan kita sehari-hari di HMI. Karena kesan HMI yang sedikit kolot seperti itu. Karena kita lihat akhir-akhir ini gerakan mahasiswa itu tidak terpaku pada gerakan organisasi eksternal, tapi dengan kegiatan-kegiatan volunteer yang lebih menjanjikan, yang lebih maju, yang lebih dinilai modern gitu. Seperti yang kita lihat, banyak mahasiswa yang tidak perlu ber-HMI sudah melaksanakan cita-cita insan cita gitu di kegiatan-kegiatan volunteer yang ada gitu.
seperti volunteer lingkungan, kemudian personal development, itu bisa dibilang bukan saingan kita, tetapi itu salah satu tugas kita gitu. Kita yang memiliki konsep organisasi yang sangat besar seharusnya bisa berkembang sesuai dengan zaman. Nah, ketika kita melihat mahasiswa-mahasiswa kali ini, dewasa ini, mereka tentunya untuk khususnya roda organisasi kita ya di UAI itu akan diteruskan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kita sebut sebagai generasi Z ya. Nah, inilah kita harus menyesuaikan gitu. Kita harus menyesuaikan tren yang ada di luar secara eksternal dari HMI, kemudian kita implementasikan di dalam. Tidak, maksudnya ya lebih bersifat kekeluargaan seperti itu di dalam keorganisasian kita, karena itu yang sangat penting. Kenapa? Jika kita merepresentasikan sebagai organisasi yang sangat kaku di depan teman-teman kita ini, yang lebih natif dalam bersosial media, itu akan terkesan sangat terlihat sangat mengekang konsep berpikir mereka yang bebas gitu, yang sangat yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yaitu konsep hibridasi itu sangat cocok menurut saya dalam menjawab ini. Terima kasih kepada masing-masing pasangan, masing-masing calon kandidat ketua umum atau formatur Komisi Al-Azhar Indonesia. Baik, untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing calon untuk memberikan pandangan umum terhadap dirinya sendiri selama 1 menit. Kenapa floor atau teman-teman di sini harus memilih kalian? Saya persilakan kepada Raka dulu untuk 1 menit, silakan. Oke, baik. Untuk mengapa teman-teman salah satu alasan teman-teman untuk bisa memilih saya, yang pertama, yang paling utama adalah saya memiliki pengalaman baik secara substansial dan struktural di HMI UAI. Kemudian saya tentunya tidak hanya mengurus secara struktural dan substansial di HMI UAI, tapi saya juga berpengalaman di beberapa organisasi di luar dari HMI. Kemudian saya yakin dengan program-program kerja yang ini sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Dan saya percaya yang pertama adalah Aristoteles pernah mengatakan, ketika kalian ingin menjadi orang yang luar biasa, kalian harus belajar menjadi orang yang biasa-biasa aja. Menjadi orang yang biasa-biasa saja kalian tidak bisa. Bagaimana menjadi orang yang luar biasa atau besar tanggung jawabnya. Nah, ini saya percaya dengan saya memulai pengalaman organisasi saya belajar dengan teman-teman saya di struktural HMI maupun di luar HMI. Itu merupakan pengalaman saya saat menjadi anggota biasa di HMI seperti itu. Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada Saudara Renaldi dimulai sekarang. Kenapa teman-teman harus memilih? Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Kenapa teman-teman di sini harus memilih saya? Insya Allah saya kedepannya akan amanah dan menjalankan tanggung jawab, karena saya yakin bahwa tanggung jawab itu adalah suatu hal yang berat dan harus dijalankan sebenar-benarnya. Itu satu. Kedua, saya juga punya banyak pengalaman dalam membangun sebuah organisasi yang berada dari nol, dan apa yang saya terapkan pada saat organisasi itu sudah terbukti nyata. Dan saya harap apa yang ada di dalam kondisi HMI ini, dengan niatan saya untuk bisa membawa HMI ini menjadi lebih baik lagi, bisa terrealisasikan dengan bantuan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada waktu yang lagi? Boleh, kalau mau ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi. Baik, sesi tanya jawab masing-masing kandidat dan kepada floor atau audiens sudah selesai. Mari kita lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pengambilan suara atau pemilihan. Kepada Ananda Renaldi, Saudara Renaldi dan Kanda Raka, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dari nanti presidium akan membagikan kertas. Nah, silahkan ditulis untuk Raka nomor 1 dan Renaldi nomor 2. Jika memilih Raka, tulis nomor 1. Jika memilih Renaldi, tulis nomor 2. Langsung digulung. Izin Baik. untuk teknis yang Online, dari saya dan Fatul Jawad sudah membuat sebuah sistem
kalau diperkenankan Boleh. saya bisa ke situ. Boleh. Pakai Google Form. Enggak. Jadi untuk mempersingkat waktu nanti sistemnya lewat voting WA aja. Jadi kandidat satu Raka kirim visi misinya ke saya secara tekstual, begitu pula Renaldi nanti akan disampaikan di nomor jawab yang netral. Jadi kita mengindahkan nilai-nilai demokrasi ya, Baik. secara jujur ya, tidak ada tumpang tindih di dalam ini. Baik. Bagaimana? Barangkali ada keberatan untuk Disepakati ya. dipertimbangkan lagi. Ya, baik, disepakati. Baik. Untuk pemilihan yang daring, kita kasih waktu untuk hasilnya sampai jam 17.35. 17.35. Renaldi dan Raka mohon untuk dikirimkan Mohon visi segera misinya. dikirimkan untuk visi misinya ya. Di grup. Enggak di Kita beri waktu sampai 17.35 untuk yang daring hasilnya. Baik, ya foto aja. boleh dibagikan aja untuk kertasnya. Ke sini nomor ini bentar ya. Aduh, aja. Pegang pulpen nggak ya semuanya? Sama keluarga bangsa jelas. Boleh ditulis nama, terus digulung nanti dikasih lagi ke depannya. Itu pulpennya. Maaf kawan-kawan. Biasa. Pulpennya bergantian kalau nanti ditaruh ke depan. Renaldi milih juga ya, Ren? Iya, Renaldo pilih juga. Rata. Terakhir ini kapan ya mereka ngirim ke sininya? Ada batas mungkin 10 menit lah. 10 menit Kalau ya. misalkan lagi online semua, jangan 10 menit, izin pimpinan sidang. Karena memang ada koneksi yang terkendala ya, baik sinyal maupun teknis lainnya. Saya izin untuk maksimal 45 sebelum maghrib. Oke. Kalau misalkan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang sudah ditentukan belum juga mengirim, berarti kita menggunakan keputusannya sekarang. Ah. Kita sepakati ya. Lu cek aja Usul dulu kayak dari gitu, Pak. Atung. Ilman mana? Langsung. Pulpennya di estafet aja. Oh. Mana pulpennya? Di estafet tuh boleh Oh, pulpennya gua karena lupa. cuma satu. Jadi Kirim ke siapa itu? Iya. Visi dan misinya kirim ke mana? Kirim ke gua dulu. Ntar gua langsung jawab. Renaldi udah lewat Bang Jawan. Oh, lewat jawab langsung ya. Oke. Lu lewat langsung aja biar satu pintu. Oh, jawab ya? jauh head. Lewat jauh head. Itu pun di Raffi. Ingat, Raka nomor 1, Renaldi nomor 2. Dicek ya kalau ada tipu. Dia nomor Nanti gua 4. balik. Nomor 4. Dia calon juga. Partai Kemanduran. Berarti ini Kak coba tuh kata-katanya kak. Kak, gue kirim ke HP. Iya. Udah ya, udah aman ya. Udah. Coba nih lihat nih. Untuk pemilihan daring kirim ke PC. Kirim PC ke nomor ini ya. Guys, catatan kita. Tanggung jawab. Hah? Bunyi gitu lah. Oh gimana? Pulpennya di estafet bagi yang belum. Pulpennya tolong. Tahu. Kalian kan anggota. Oh ya, enggak boleh ini anggota muda. Oh belum. Anggota muda belum memilih tuh. Anggota biasa yang udah. Bahaya nanti suara gelap. Gelap tuh. Nanti Pulpennya di estafet yang belum kesini. Yang belum saya saya kecurigaan kan amplop. Presidium belum. kan. Presiden belum. Iya. Aku. Ya. Bisa sih barangkali yang milih nomor 4. Ilman langsung naik. 5 boleh. Wih, gila. Biar naik. Kalau hujan keren deh. Kita bisa meratapi kaca. Kalau kita anjir. Kok pada keluar sih?
Lalu kemana lagi? Baik. Kita akan tunggu sampai jam 17.35 untuk Diskors dulu online berarti. dan jam 17.40 ya hitungnya 45. 40. 45. Gua dapat 45. 45. Ini kita pending. Pending 45. Baik. Pending 45 untuk pemilu sekalian tar dulu. Pending sekalian maghrib. Jadi berapa kali 45. 4 20 kali 2 ya. Ini kan terhitung 20 menit kan dari sekarang. Iya nggak tuh? Nah, ini sudah 10 menit. 10 menit. Ya berarti diskors berapa kali gitu? Ya 10 kali 2. Ya udah. Enggak sekalian sholat maghrib. Kita break aja dulu. 15 menit kali 2 kali 15 menit. Iya. Baik. Bisa ya? Forum depending 2 kali 15 menit. Ngopi lah. Gimana? Ini jangan ada yang nambahin nih. Tiba-tiba. Iya, dikawal tuh. Kawal. Kita akan Pi, bantuin bersama. jawab Pi. Kawal Pi. Sorry ya, konyol banget. Timer.